semua, kembali lagi di channel saya, Alur Sobat. Sebelum mulai alangkah baiknya, like, komen, dan subscribe. Oke, kita mulai ceritanya, gaspol. Jun Wanner, yang terkena emas berat, berteriak, dia menutupi wajahnya, matanya merah. Melihat ke atas lagi, ada bayangan Jun Jiu di depannya. Jun Wanner melompat dengan marah. Dia melihat Sang Jun Lei dengan curiga lagi. Nona Wan tidak mengenal Jin Zi? Jun Wanner ingin mengutuk ibunya dengan marah. Pelacur itu jelas melakukannya dengan sengaja, tanpa diduga. Mempermalukannya akan gagal, tetapi dia malah ditampar wajahnya. Wajah cantik tertekuk. Jun Wanner memaksakan senyum dari sudut mulutnya. Tuan Jun Lei, mari kita pergi ke pesta penghargaan batu dulu. Aku hanya jalang, sangat tidak penting. Aku pergi ke klub apresiasi batu bersama, meninggalkan pelayan dan penjaga untuk merebut emas di tanah. Pada akhirnya, pramugara mengandalkan identitasnya dan menelan kepingan emas ini secara pribadi. Selain itu, Jun Jiu menoleh dan berjalan ke klub apresiasi batu. Xiao Wu melumpuhkan perutnya dengan senyuman di pelukan Jun Jiu. Tuan melakukan pekerjaan yang indah, sayang sekali saya tidak menghargai wajah wanita jahat itu untuk sementara waktu. Apakah Anda tahu siapa dia? Jun Jiu menjilat rambut Xiao Wu. Xiao Wu penasaran, siapa tuannya? Jun Wanner. Apa? Xiao Wu menatap pupil kucingnya. Rambut di sekujur tubuhnya meledak lagi. Ini sebenarnya dia, Tuan. Jun Wanner ini benar-benar jahat. Jun Jiu mengangguk. Jun Wanner tidak mengenalinya. Dia tampak seperti sedang memperlakukan orang biasa, bahkan lebih sulit untuk membayangkan bagaimana reaksi Jun Wanner ketika dia mengenalinya. Berpikir bahwa dia baru saja menamparkan wajahnya dengan emas, Jun Jiu mulai berharap Jun Wanner mengenalinya. Ekspresinya pasti luar biasa. Memegang Xiao Wu, Jun Jiu mendongak dan melihat sekeliling. Oke, ayo pergi ke pesta penghargaan batu dulu. Dia melihat sekeliling, halaman yang megah, penuh dengan gunung dan bebatuan yang aneh. Orang-orang dengan pakaian cantik dan status terhormat berkeliling, berhenti di depan batu dari waktu ke waktu untuk berkomentar. Tujuan dari Stone Appreciation Club adalah untuk menjual semua jenis batu kasar yang belum ditambang. Batu-batu kasar itu besar dan kecil, dan bentuknya bermacam-macam aneh. Jun Jiu melirik harganya. Harga batu kasar itu tidak murah. Namun apakah ada batu roh di dalam batu aslinya masih menjadi tanda tanya. Ini sama dengan perjudian batu yang diikuti Jun Jiu di kehidupan sebelumnya. Ini semua tentang keberuntungan. Mulut Jun Jiu sedikit melengkung ke atas. Bertaruh pada batu, dia tidak pernah kalah. Xiao Wu mempersempit pupil kucingnya dan mengikuti Jun Jiu untuk melihat batu aslinya. Tuan, batu spiritual mana yang Anda suka? Nona Jun, suara hangat pemuda itu dan Xiao Wu terdengar bersamaan. Jun Jiu berbalik dan melihat Yun Qiao bergegas ke arahnya. Yun Qiao berdiri di depan Jun Jiu, terbatuk sedikit untuk menahan kegembiraannya. Nona Jun, aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kami benar-benar memiliki takdir. Jun Jiu mengangkat alisnya. Takdir, dia tidak percaya pada takdir. Dia hanya berpikir itu sedikit kebetulan. Yun Qiao berkata lagi, Nona Jun juga di sini untuk berjudi batu, kan? Kebetulan saya tahu sedikit tentang batu judi. Apakah Anda ingin saya memperkenalkan Anda pada gadis Jun? Oke. Jun Jiu mengangguk. Yun Qiao sepertinya tahu banyak tentang klub apresiasi batu. Sejauh asal-usul acara apresiasi batu, sejauh keterampilan cara memilih batu kasar, dan proses perjudian batu, beritahu Jun Jiu semua tentang 1510. Pidatonya tidak cepat atau lambat, dan suaranya yang hangat sangat nyaman untuk didengarkan. Hal-hal di atas adalah hal-hal besar dan kecil yang perlu diketahui oleh klub apresiasi batu. Jika Nona Jun memiliki keraguan lain, Anda dapat bertanya kepada saya. Yun Qiao menatap Jun Jiu dalam-dalam dan tersenyum anggun. Dia sekarang sangat senang bahwa dia tinggal untuk berpartisipasi dalam pesta penghargaan batu. Kalau tidak dia akan merindukan Jun Jiu. Yun Qiao membuka mulutnya dan hendak mengatakan sesuatu. Suara tajam dan marah menyela Yun Qiao dari belakang. Kamu jalang, jadi kamu di sini. Jun Jiu mengangkat kepalanya. Melihat Jun Wanner bergegas dengan Jun Lei dengan agresif. Dengan mata yang kejam dan jahat itu,
Dia tidak sabar untuk menikamnya hidup-hidup. Lima kecil dengan ganas menatap Junwaner, memamerkan giginya. Tuan, wanita jahat itu datang untuk menyusahkanmu. Gadis jalang, Junwaner memelototi Junjiu. Yun Qiao mengerutkan kening dan berhenti di depan Junwaner. Kenapa kamu memanggil Nona Jun dengan kasar? Kamu, Junwaner berencana untuk memberi pelajaran pada Junjiu. Berani mempermalukannya, jika bukan karena pesta penghargaan batu. Dia merobek mulutnya dan memotong tangannya. Menatap Yun Qiao, mata Junwaner melebar tak percaya. Di belakangnya, Junlei juga menarik napas dalam-dalam. Tuan muda kedua Yun, mengapa kamu ada di sini? Yun Qiao, putra kedua dari keluarga Yun, selalu sakit dan lemah, jarang muncul di depan dunia. Tapi Junlei pasti melihat Yun Qiao, jadi dia sangat terkejut. Bagaimana bisa putra kedua dari keluarga Yun datang ke tempat terpencil di kota Fengluo? Yun Qiao sepertinya tidak tahu siapa keduanya. Dia berdiri kokoh di depan Junjiu. Kamu harus minta maaf untuk temanku. Minta maaf? Suara Junwaner tajam. Dia memelototi Junjiu. Meminta maaf? Mustahil, Junwaner berkata dengan kejam. Putra kedua Yun, pelacur ini baru saja mempermalukanku di pintu. Dia adalah gadis yang kejam. Kamu memperlakukannya sebagai teman, jangan tertipu. Junlei sedikit takut pada Yun Qiao identitas. Berdiri di samping tanpa berbicara. Tuan kedua Yun, saya wanita muda dari keluarga Jun. Saya tidak akan berbohong kepada Anda. Anda sebaiknya meninggalkan gadis jahat ini, agar tidak dibunuh olehnya. Dia memiliki emas di tangannya sekarang. Mungkin itu dari tuan muda kedua Yun. Kamu mencurinya darimu. Mendengar fitnah keji Junwan, Junjiu mengangkat alisnya, hitam dan putih dibalik. Junwaner memiliki kefasihan yang baik. Pada saat yang sama, dia menatap Yun Qiao lagi. Saya ingin melihat reaksi Yun Qiao, tapi dia melihat Yun Qiao menatap Junwaner dengan sangat marah. Matanya tajam dan dingin. Keluarga Nona Jun, kamu terlalu kasar. Jahat, saya pikir kamu adalah wanita beracun yang kejam. Anda segera meminta maaf kepada Nona Jun. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Hah, Xiaowu terkejut. Tuan, Yun Qiao melindungimu. Yah, Junjiu juga sedikit terkejut. Identitasnya tidak diketahui. Junwaner adalah wanita muda dari cabang keluarga Jun. Yun Qiao memilih untuk mempercayainya tanpa ragu-ragu. Junwaner juga tercengang. Menghadapi tatapan tajam dan dingin sang Yun Qiao, Junwaner mundur selangkah. Dia lupa identitas Yun Qiao. Jika Yun Qiao membunuhnya sekarang, keluarga Jun tidak akan pernah menyusahkan keluarga Yun agar dia dipisahkan dari keluarga. Junwaner merasa sedikit menyesal, tapi dia lebih membenci Junjiu di dalam hatinya. Ini pasti yang dikatakan wanita jalang ini di depan Yun Qiao. Kalau tidak, tuan muda kedua Yun, yang selalu lemah dan pemarah, akan begitu keras padanya? Meminta maaf, Junwaner memelototi Junjiu. Dia memutar matanya dan tiba-tiba punya ide. Junwaner melihat lurus, mengangkat dadanya dan mengangkat kepalanya. Tidak apa-apa meminta Nona Ben untuk meminta maaf, kecuali jika kamu memenangkanku dengan bertaruh pada batu. Sedikit, gadis kecil, apakah kamu berani bertaruh dengan batu denganku? Kamu ingin bertaruh dengan batu denganku? Junjiu menyeringai. Mengapa orang-orang dari keluarga Jun suka mengambil inisiatif untuk datang dan menamparkan wajahnya? Ya, kamu tidak perlu takut, kan? Keluar ketika kamu takut, jangan datang ke pesta apresiasi batu. Jika jalang ini pergi, dia tidak perlu menghalangi identitas Yun Qiao dan meminta maaf dengan enggan. Melihat melalui pikiran Junwaner sekilas, Junjiu berkata dengan riang, "Oke, bagaimana Anda ingin bertaruh?" Junwaner terkejut. Beraninya jalang ini berani setuju seseorang akan berjudi? Setelah mendengar berita itu, semua orang di sekitar bersemangat. Jika Anda ingin mengatakan apa yang paling menarik tentang apresiasi rock, itu pasti perjudian di atas batu, bukankah itu Nona Junwaner? Dia adalah keluarga Nona Jun di kota Fengluo. Kudengar dia adalah guru spiritual tingkat 2 dan memiliki masa depan yang cerah. Siapa yang berjudi dengannya? Seorang gadis kecil berani berjudi batu dengan Nona Junwaner dan mengambil penghinaanmu sendiri? Melihat semua orang berkumpul, mereka semua memuji dan memuji diri mereka sendiri, sambil menghina dan mengejek Junjiu. Sudut mulut merah cerah Junwaner menyeringai. Dia menatap Junjiu.
matanya memancarkan racun dan kegembiraan. Baik untuk setuju, dan hanya jika dia setuju, dia bisa menyiksa wanita jalang ini dan membuatnya membayar harganya. Dengan dadanya terangkat, Junwaner memiliki sikap arogan, kamu dan aku akan memilih batu kasar, siapapun yang akan membuka batu roh, siapa yang menang, jika kamu kalah, berlututlah di tanah untukku, dan panjat semua jauh dari sini. Klim, minta maaf padaku. Kamu, Yun Qiao tiba-tiba mengerutkan kening. Taruhan ini terlalu kejam, wanita dari keluarga Jun ini jelas bermaksud menyiksa dan mempermalukan gadis itu. Yun Qiao hendak menghentikannya, tapi Jun Jiu mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Gadis kecil, kamu tidak akan takut berjudi, kan? Junwaner ingin memprovokasi Jun Jiu untuk setuju. Akibatnya, sarkasme bertele-tele belum keluar, dan kata "baik" samar Jun Jiu memblokir semua kata-katanya. Jun Jiu menyipitkan mata pada Junwaner. Demikian pula, jika kamu kalah, lakukan hal yang sama. Kalah, tidak mungkin. Junwaner sangat arogan dan arogan. Dia menatap Jun Jiu dengan jijik. Gadis kecil, berlutut dan minta maaf padaku. Setelah berbicara, Junwaner berbalik dan pergi bersama Jun Lei untuk memilih batu asli. Orang-orang di sekitarnya banyak berbicara, dan wajah Yun Qiao tenggelam ketika komentar yang tidak menyenangkan dan tidak setuju datang. Dia menatap Jun Jiu, Nona Jun, aku akan menemanimu memilih batu kasar. Jangan khawatir, kami pasti akan menang, aku akan membantumu. Jun Jiu tersenyum pada Yun Qiao. Ayo pergi, berjalan di pertemuan apresiasi batu. Ada batu kasar berbentuk aneh di mana-mana, harga yang tertera di sisi batu kasar bisa menakuti banyak orang. Setelah Yun Qiao mengucapkan kata-kata itu, dia berkonsentrasi untuk bertaruh pada batu yang kasar. Dipilih dengan hati-hati, menatap batu kasar dan melihat dengan cermat. Dia juga berkata, bahwa Junwaner dapat bertaruh pada batu, jadi kita tidak hanya harus memilih yang memiliki batu spiritual, tetapi juga lebih baik darinya. Jun Jiu mengangguk setuju. Dia mengusap dagu Xiao Wu dengan ringan, mendengarkan dengkuran dan merasa tenang dan acuh tak acuh. Mengangkat matanya menyapu batu-batu kasar di sekitarnya. Matanya dingin dan menusuk, semua suara di telinganya hilang sejenak, dan Jun Jiu hanya memiliki batu asli ini di matanya. Bersenandung, suara dengungan lembut, gemetar, cangkang batu kasar yang tak terhitung jumlahnya retak terbuka di mata Jun Jiu, langsung mengungkapkan inti seperti hati di dalamnya, batu sisa, batu sisa, batu sisa, batu roh. Jun Jiu berhenti, dia berkedip, keluar dari keadaan lupa diri, dan kemudian melihat batu asli dengan batu spiritual. Ukuran kepala manusia diletakkan di samping, dan harganya 1000 tael. Tuan, apakah Anda menginginkan batu kasar ini? Tidak, kualitasnya tidak bagus. Mari kita lihat. Jun Jiu berjalan ke tempat lain. Dia memiliki bakat, seperti Hang Up. Biarkan dia melihat inti dari batu yang kasar. Dalam kehidupan sebelumnya, dia telah bermain judi batu beberapa kali. Tetapi dia dimasukkan dalam daftar hitam oleh perusahaan batu giok, karena dia telah menangis beberapa kali sebagai presiden bank komersial. Ya, berapa kali? Karena dia pergi ke sana sekali, bisnisnya bangkrut dan berubah menjadi bos. Biarkan kesedihan. Ketika Yun Qiao berbalik setelah memilih dengan cermat, Jun Jiu sudah pergi. Ketika dia menemukan Jun Jiu, dia melihat bahwa Jun Jiu sedang memilih batu kasar ketujuh. Yun Qiao tercengang. Cukup sekian dulu ceritanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan kelanjutannya. Terima kasih.